Kapan sih para anggota DPR dari pusat sampai daerah berdebat gebrak-gebrak meja karena menurunnya angka alokasi untuk orang miskin? Nah, untuk itu menurut saya kalau ingin berkomitmen bahwa persoalan kemiskinan bukan hajat 5 tahunan yang muncul ketika orang punya keinginan. Yuk kita secara bersama-sama. Gaji anggota DPR dari pusat sampai daerah dipotong setengahnya. Diserahkan untuk penyelesaian masyarakat kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kembali lagi saya akan mereaction satu buah video, yang mana dalam video ini adalah video perdebatan atau video adu argumen ya antara Pak Deddy Mulyadi dengan salah satu politisi atau salah satu anggota BPN yang saat itu menjadi tim suksesnya Pak Prabowo Subianto. Nah, sebelum lanjut saya disclaimer dulu teman-teman. Ini adalah video, bukan video baru ya, ini adalah video lama, tetapi di dalam video ini ada yang menarik dari perdebatan ini ya. Ya, kenapa saya bilang menarik? Ya karena di sini ada yang menjadi sorotan publik. Nah, apa itu? Nah, kala itu Pak Prabowo di dalam pidatonya mengatakan bahwa Jawa Barat ini masih tingkat kemiskinannya masih tinggi, bahkan warga Jawa Barat itu masih ada yang makan satu hari itu cuma $1. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri, $1 itu kan kurang lebih sekitar Rp14.000. Artinya kalau satu hari 3 kali makan, satu kali makan itu kurang lebih Rp4.500. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau misalkan satu hari makan 3 kali dengan jumlah $1 dibagi 3, artinya satu kali makannya itu cuma 4.500. Nah, tetapi pandangan Pak Deddy Mulyadi ini berbeda dengan pandangan tim suksesnya dari Pak Prabowo Subianto, atau bahkan berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika Pak Prabowo Subianto itu berpidato. Nah, supaya tidak penasaran nih teman-teman, kita langsung simak saja ini dia videonya. Fatul, tadi Mas Muradi mengatakan bahwa ada terjadi peningkatan signifikan begitu di Jawa Barat. Ya betul kalau itu ya, dan memang sudah diakui semuanya, bahkan Gubernur akhir juga sudah banyak diakui mendapat semua penghargaan terkait dengan hal tersebut. Dan makanya dari awal yang saya sampaikan tadi, kita bukan melihat case ini lalu dinisbatkan kesalahan tersebut kepada salah satu sosok gitu, entah itu gubernur. Kalau kita mau berdebat lagi, ada juga bupatinya misalnya, wali kota dan sebagainya. Tidak seperti itu. Bahkan kalau mau tinggi lagi kan tadi bisa sampai juga ke presiden gitu. Tapi kan konteksnya kita bukan person to person. Kita melihat ini sebagai capture saja bahwa ada permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Dan ini memang nyata terjadi. Atau kalau misalnya tadi disampaikan apakah banyak? Misalnya tadi disampaikan urusan terkait dengan hal makan ya. Karena kan sehari satu kali makan ya, begitu. Itu banyak atau cuma 1-2 orang ya seperti itu? Nah, kalau kita mau kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh BPS kan angka kemiskinan itu kan bukan konteks turun ya, kemiskinan itu kan di angka konsumsi $1 misalnya kan, dan itu sebetulnya bisa kita lihat kalau $1 kan dalam satu hari kita hanya berapa kan untuk konsumsi gitu, dan itu angka kemiskinan. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan makan ya, satu orang $1 dalam satu hari ya mungkin dia hanya makan sekali gitu di warteg misalnya ya, makan 14.000 gitu, dan itu memang angka kemiskinan jelas. Jadi kalau kita mau bicara case itu pun juga sebetulnya semuanya masuk. Yang kita lihat adalah bahwa di masa sekarang memang kita sangat concern mengenai hal ini. Dan ini pun juga saya yakin di tim TKI Pak Deddy pun juga menyoroti tentang hal ini. Tapi kebetulan kan posisinya sekarang kita kan sedang berkontestasi, dan terkesan apa yang disampaikan itu akhirnya sebagai bentuk serangan terhadap
kubu yang lain gitu. Dan Baik, ini saya kan ingin ke Kang Deddy. Kang Deddy, Prabowo mengatakan bahwa ada tuh yang satu hari makannya cuma 1 kali begitu warga di Jawa Barat. Ini Anda melihat sebenarnya cuma 1-2 orang lalu digeneralisir begitu menjadi masyarakat di Jawa Barat atau seperti apa? Yang pertama adalah di mana itu dan siapa dia. Yes, Ini kan betul. harus jelas dulu. Kalau orang miskin hari ini itu kalau untuk urusan makan sudah selesai. Nah, kan ini kan urusannya yang lain-lain. Misalnya tadi angka $1 14.000. Orang kota selalu mempersepsikan dia makan cuma sehari. Iya. Saya sederhana. Saya tadi ketemu orang yang dapat beras bantuan pangan non tunai dalam setiap bulan. Oke. Makannya berapa kali? 3 3 kali. kali. Makannya sama apa? Ternyata sama ikan. Ikannya dapat dari apa? Dari sungai, namanya ikan lalawang. Artinya sebenarnya angka 14.000 kalau dia punya beras, berasnya disubsidi pemerintah, dia bisa makan sama ayam. Dia bisa makan sama daging. Dan bahkan dia bisa makan sama telur. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh publik itu bukan hanya persoalan pendapatan uang, tapi ketersediaan lingkungan yang memadai agar dia hidup nyaman. Karena orang Indonesia itu sumber panganannya tidak diukur oleh uang, tapi sumber panganannya diukur oleh lingkungan yang memiliki tingkat kesuburan. Nah, ini yang harus coba dipahami oleh kita. Nah, kemudian yang kedua, orang miskin hari ini rata-rata pakai HP. Ini perhatikan teman-teman. Orang miskin hari ini bayar kuota. Jadi maksudnya nggak mungkin susah makan HP aja punya gitu, Kang Deddy. Lah, ya itu begitu problemnya. Rata-rata nonton bioskop. bukan beliau mungkin. Kenapa saya Mas sangat Fatul. hafal persoalan sebentar dulu. Kenapa saya sangat hafal persoalan ini? Jujur ya, bisa dilihat dari postingan di media sosial saya. betul. Saya ini setiap hari bergumul dengan Yes. mereka. Jadi Betul ngerti sekali. gitu. Tapi kalau orang nggak pernah bergumul dengan mereka, jauh dari mereka, pasti melihat sudut pandang kemiskinannya itu terlalu jauh. Bahkan mungkin tidak paham. Jadi Prabowo tidak paham kemiskinan tuh apa begitu, Kang Deddy. Oh, saya tidak menyebut orang. Saya tidak menyebut orang. Saya hanya menyebut orang yang tidak pernah bergaul dengan orang miskin, tidak pernah miskin. Kadang-kadang mengidentifikasi kemiskinan juga salah. Mas Fatul jangan-jangan Prabowo nggak ngerti Bisa ya, menimpa siapa saja. Itu persepsi Pak Deddy ya. Jadi Para jangan menganggap politisi Pak Deddy yang sendiri setiap saja hari- yang sering berkumpul dengan orang miskin gitu. Jadi kita pun juga setiap hari, apalagi kita kader partai politik ini kan membangun masyarakat gitu, di level bawah gitu. Apalagi PKS yang selama ini mungkin dikenal terjun langsung di masyarakat. Bahkan kegiatan-kegiatan politik PKS itu sebagian besar kegiatan politik yang terkait Ini dengan Pak Deddy santai kesejahteraan aja masyarakat. karena kan Misalnya kita melakukan beliau bakti sudah sosial. paham betul itu kondisi Makanya di Pak Deddy pasti di Purwakarta lapangan lihat seperti sendiri apa. itu semuanya. Nah, tapi konteksnya sebetulnya ya, Apa? Saya sangat paham teman-teman PKS di bawah, saya sangat paham. Bagaimana caranya saya sangat paham. Nggak usah nyebut orang per orang dan partai per partai, karena konteksnya saya tidak ngomong partai. ya. Oke? Ya itu jadi yang disampaikan Pak Prabowo juga. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Deddy, misalnya angka 14.000 itu 14.000 itu konsumsi. Jadi hitungan kita mengenai angka kemiskinan itu kan didasarkan pada konsumsi harian ya, yang sebesar $1. Dan kalau yang disampaikan tadi $1 itu masyarakat yang disampaikan Pak Deddy punya handphone, nonton bioskop, ya mungkin itu di kalangan perkotaan di sekitar Pak Deddy gitu. Masih banyak di daerah lain yang mereka merasakan kemiskinan itu ya bukan hanya sekedar makannya, misalnya bisa nonton bioskop, Nah, apalagi ini gitu, jawaban di berikutnya daerah-daerah ini lebih terpencil, menarik nih, timur Pak Deddy. misalnya, ataupun bahkan di daerah-daerah pelosok di Jawa pun juga masih banyak yang mereka nggak punya HP, makannya susah, nggak mungkin akses terhadap banyak hal itu juga Banyak atau sulit, 1-2 gitu. orang? Oh ya, kalau kita mengukur angka kemiskinan kan ukurannya jelas ya. Jadi kalau tadi yang diukur oleh Pak Deddy itu orang yang konsumsi $1 per hari bisa macam-macam, itu mungkin ya persepsi beliau di masyarakat perkotaan gitu. Dan ya itu mungkin dimungkinkan saja kalau misalnya terjadi ya. Tapi kan angka kemiskinan ini jelas, dan kemiskinan ini kan semuanya kita perangi. Jadi kita nggak bisa lah menganggap fenomena kemiskinan itu akhirnya membuat terkesan masyarakat kecil itu di bawah akhirnya miskin tapi masih bisa nonton bioskop, masih bisa punya handphone. Dan sebenarnya menurut saya kita perlu tingkatkan juga kepekaan kita terhadap
kondisi mereka, dan nyata memang ini masih ada, dan ini tugas dan PR bersama, bukan hanya tugas Pak Jokowi pasti, dan setiap pemerintahan pun juga punya tugas terkait dengan hal tersebut. Kang Deddy silakan. Oke. Yang pertama adalah seringkali isu kemiskinan itu kan hanya menjadi ekspos ketika pemilu. Betul. Tetapi tidak menjadi konsen dalam setiap tahun. Kita harus jujur. Kapan sih para anggota DPR dari pusat sampai daerah berdebat gebrak-gebrak meja karena menurunnya angka alokasi untuk orang miskin? Kapan mereka berani untuk menurunkan perjalanan dinasnya, kunjungan kerjanya, kemudian honorarium atau pendapatan dalam setiap bulannya? Kan rata-rata juga tidak. Nah, untuk itu menurut saya kalau ingin berkomitmen bahwa persoalan kemiskinan bukan hajat 5 tahunan yang muncul ketika orang punya keinginan. Betul. Yuk kita secara bersama-sama punya komitmen mulai 2019, gaji anggota DPR dari pusat sampai daerah dipotong setengahnya, diserahkan untuk penyelesaian masyarakat kemiskinan. Yes. Anda menilai pidato Prabowo ini mengeksploitasi isu kemiskinan, Kang Deddy? Ya, menurut saya sih itu kan eksploitasi 5 tahunan yang sering dilakukan oleh siapapun lah, baik partai politik maupun calon pemimpin. Hanya seperti itu, tetapi dalam konteks realisasinya pada tingkat kepartaian seringkali tidak memiliki konsen yang cukup untuk menyelesaikan kemiskinan secara serius. Betul. Baik. Saya ingin ke Mas Muradi, Anda sependapat dengan Kang Deddy bahwa isu kemiskinan diekspos saat pemilu saja? Faktualnya begitu. Ada kalaupun misalnya musrembang juga kemudian dia hilang oleh isu-isu genit ya, isu genit misalnya isu soal, mohon maaf saya genit, isu yang kemudian sebenarnya tidak cukup bisa diekspos tapi punya kepentingan politik yang lebih tinggi. Makanya kemudian kalau Kang Deddy ngomong gitu, ya kita ada musrembang ya, musrembang itu seringkali ya tadi dia bisa bergeser pada substansi dari esensi bahkan visi misi bahkan RPJMD dan sebagainya, karena memang dia hilang begitu aja. Tapi begini, dalam konteks politik saya kira yang diomongkan Pak Prabowo tidak salah sebagai calon dari kontestasi politik. Itu pertama. Betul. Tapi yang buat saya yang penting adalah datanya harus sama-sama, ujiannya bukan uji klaim tapi uji bersama. Katakanlah misalnya begini, saya agak bingung sebenarnya tadi penjelasan dari Mas Fatul tadi. Satu sisi kemudian mengatakan bahwa Jabar masih ada, tapi sisi lain kemudian bahwa ini adalah prestasi akhir. Sebuah saya sebagai pemerhati politik harusnya katakan saja bahwa dalam konteks pemerintahan Pak Ahy sudah berhasil, tapi ada yang tertinggal. Betul. Yang tertinggal itu kemudian diekspos oleh Pak Prabowo, kan begitu lebih nyaman. Betul. Artinya memang nobody's perfect. Bahkan katakan Kang Deddy bukan 13 tahun, 10 tahun atau 2 periode di Purwakarta bukan berhasil semua. Ada yang tersisa. Nah, yang tersisa itu yang kemudian perlu dijadikan atensi kita bersama. Itu yang saya kira pengen saya dengar penjelasan dari Pak Fatul sebenarnya. Gitu. Ya kan Mas Fatul. Ya memang seperti itu ya. Jadi dari awal juga tadi kan saya sampaikan seperti itu. Kita bukan sedang membenturkan bahwa Pak Prabowo ngomong tentang mengkritik tentang kemiskinan, ngomongnya konteksnya Jabar, lalu dianggap beliau mengkritik koalisi sendiri. Nggak seperti itu. Bahkan kalau kita mau ambil case by case, masa kita mau sampaikan seluruh provinsi case by case kan sulit ya. Tapi ingin mengcapture saja bahwa masih ada permasalahan-permasalahan yang ada. Kecuali mungkin kita berdebat mengenai isu kemiskinan, maksudnya berdebat mengenai pemilu Jabar misalnya, itu mungkin kita bicara konteksnya regional, daerah gitu. Tapi kan kita berbicara konteks nasional. Kita mengcapture ada permasalahan yang terjadi. Dan ini kan yang selalu disampaikan. Jadi mohon maaf, kita bicara seperti ini juga kan bukan konteks politik 2019 saja. Pak Prabowo kan ngomong tentang isu-isu seperti ini berkali-kali, karena kebetulan aja kita sampaikan lagi terus di era ini, di masa politik ini ya, karena memang sedang terjadi kontestasi. Jadi kalau dikatakan politik Prabowo mengeksploitasi isu kemiskinan, Anda tidak setuju gitu? Kita bukan sedang mengeksploitasi isu kemiskinan kok. Kita justru sedang mengangkat ada masalah bangsa terkait dengan kemiskinan yang harus kita selesaikan bersama gitu. Kita bukan eksploitasi. Kalau eksploitasi kita datang ke orang miskin misalnya, pura-pura tidur di situ misalnya, lalu akhirnya pura-pura miskin dan sebagainya, akhirnya mengeksploitasi. Enggak kok, kita bicara di program. Bahkan kalau misalnya dinyatakan oleh Presiden Jokowi mengenai
Bang Sandi yang datang ke pasar itu dianggap ngapain, orang yang nggak pernah ke pasar datang ke pasar, tahu-tahu keluar pasar ngomong harga-harga mahal. Konteksnya bukan kita mau eksploitasi masyarakat di pasar tradisional, tapi kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan kalau misalnya mau disampaikan, Bang Sandi kan memang ketua asosiasi pasar tradisional, dan beliau ingin melihat bahwa ada permasalahan harga dan sebagainya. Jadi bukan eksploitasi. Kalau misalnya dianggap eksploitasi, menurut saya salah besar. Apalagi mengangkat isu kemiskinan ini hanya di tahun politik, ini juga salah besar. Karena masalah itu masalah bangsa yang baru kita tekankan. Tapi faktualnya seperti itu kata Mas Muradi. Faktualnya bahwa memang saya kira begini, contohnya aja lah. Saya agak terganggu misalnya dengan apa yang disebut sebagai kemiskinan di pedesaan. Tadi saya setuju dengan Kang Deddy. Atau kemiskinan hanya di perkotaan. Saya kira problem bangsa ini complicated, termasuk misalnya. Tapi gini, saya memahami betul bahwa dalam satu periode ini sudah makin baik. Dan itu yang saya kira, saya berharap misalnya Mas Fatul bisa menjelaskan ketika akhirnya misalnya katakanlah ada hampir 6,5 juta misalnya yang miskin di Jawa Barat, sekarang 2018 tinggal 4,5 juta. Artinya ada hal yang baik kan begitu. Betul. Itu yang saya kira perlu. Dan tapi kemudian ada bahwa problem ini bukan problem semata-mata problem pemerintahan pusat, tapi ini problem bersama. Dalam konteks itu yang saya kira menjadi penting untuk Kang Deddy, Anda pernah menjadi Bupati Purwakarta dan juga tinggal di Jawa Barat. Sebenarnya seperti apa kondisi di Jawa Barat saat ini? Ya, kondisinya menurut saya kan yang terjadi di Jawa Barat itu kan konsumerisme masyarakat yang semakin tinggi. Ini problem loh menurut saya. Bahwa masyarakat hari ini tumbuh menjadi masyarakat teknologi informasi, di mana konsumsi terhadap informasi sangat tinggi, konsumsi terhadap fashion semakin tinggi. Nah, kemudian konsumsi terhadap produk-produk makanan juga semakin tinggi. Nah, tingkat kebutuhannya semakin meningkat. Karena tingkat kebutuhannya semakin meningkat, ini relatif agak melanda orang Jawa Barat. Problemnya apa? Yang menjadi problem adalah mereka itu rata-rata menjual tanahnya untuk kepentingan konsumtif. Yang ini akan menjadi problem di masa depan, di mana harga tanah mahal karena rata-rata orang menjual tanah hari ini. Ini yang harus diselesaikan secara bersama. Ini artinya kualitas kehidupan di Jawa Barat semakin meningkat begitu, Kang Deddy? Semakin baik, semakin baik. Kehidupannya semakin baik, konsumsinya semakin tinggi. Masuk akal. Jadi nggak ada yang satu hari cuma makan satu kali gitu, Kang Deddy? Kalau untuk urusan makan sudah selesai. Urusan makan sudah selesai. Ini kan bukan urusannya, kebutuhannya bukan lagi urusan makan hari ini. Pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, ini yang menjadi hasrat masyarakat hari ini. Kalau makan udah nggak ada problem deh, saya jamin nggak ada problem urusan makan. Mas Muradi, dari Kang Deddy tadi. Iya, saya kira problem di Jabar ini kan kalau kita mau ambil klaster ya, itu kan perkotaan, kemudian suburban dan urban. Jadi pedesaan. Jadi tiga ini saya kira problemnya bukan lagi orang kemudian meninggal misalnya hanya gara-gara kelaparan, tidak. Di kampus saya dua mahasiswa meninggal bukan karena kelaparan, tapi karena under pressure tadi. Yang tadi beban kuliah, skripsi dan sebagainya. Jadi saya kira memang problemnya bukan daripada perut lagi, perut sudah penuh. Tinggal bagaimana sekarang mereka kemudian bisa mudah. Tadi saya kira soal orang sudah punya handphone sekarang itu bukan lagi sebagai kebutuhan tersier, sudah kebutuhan primer. Orang nggak pakai handphone itu kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain. Katakanlah itu yang kemudian terjadi. Yang kedua, keberadaan kepala daerah di Jabar ini banyak kemudian memberikan stimulasi. Karena stimulasi itu yang saya kira menjadi bagian penting dari bagaimana masyarakat kemudian merespon pembangunan, merespon apa yang menjadi harapan politik. Baik. Terima kasih Mas Muradi dan juga Mas Fatul dan juga dari luar studio. Bisa terakhir sedikit singkat aja, singkat. Jadi sebetulnya yang dilihat nih capture secara umum, dan kita akan kenapa akhirnya ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kontestasi Pilpres, ya memang kita ingin bicara konteks kebijakan nasional yang powernya sangat besar, anggaran sangat besar, kuasa anggaran di presiden itu luar biasa besar. Program pengentasan kemiskinan dengan kuasa anggaran, kekuatan kementerian, lembaga yang begitu besar itu justru yang diharapkan bisa menyelesaikan itu. Jadi konteksnya bagaimana itu
bisa kita lakukan dengan ganti presiden di 2019. Baik, terima kasih. Aduh, menarik ini teman-teman. Jadi sebetulnya baik dari Pak Deddy maupun dari tim suksesnya Pak Prabowo ya, sebetulnya dua-duanya ini kan ya namanya kompetisi lah istilahnya menjelang pemilihan calon presiden atau pemilihan calon gubernur. Nah, seperti biasanya kan ada perdebatan seperti ini. Tetapi ada yang saya garis bawahi dan ada yang saya soroti dari pernyataan kedua belah pihak. Nah, ini mohon maaf ya kalau misalkan saya sedikit salah ya dalam menyoroti masalah ini. Yang pertama ini dari Bang Patul ya, Bang Patul nih. Nah, Bang Patul ini menyatakan bahwa sama seperti Pak Prabowo. Jadi angka kemiskinan di Jawa Barat ini masih tinggi, terbukti dengan masih ada atau masih banyak versi data ya, masih banyak orang-orang Jawa Barat yang makan $1 satu hari. Nah, artinya satu hari cuma makan dengan nilai 14.000. Nah, cukup tidak cukup ya 14.000. Ya, ini versi datanya. Nah, bahkan ketika ditanya ini banyak atau 1-2 orang, langsung lari lagi ke tidak menjawab banyak atau sedikit. Jadi ngambang gitu. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi ini sangat jelas, sangat lugas. Bahkan beliau kenapa bisa mengatakan seperti itu, saya jamin kok masalah makan sudah selesai. Karena apa? Karena Pak Deddy Mulyadi hampir setiap hari mengunjungi masyarakat. Bahkan Pak Deddy Mulyadi sedikit menantang, mau nggak gaji anggota DPR disisihkan 50% untuk masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Indonesia. Ini kan belum pernah ada gitu loh politisi yang bilang seperti ini. Mau menyisihkan 50% untuk rakyat Indonesia atau untuk masyarakat Indonesia. Nah, bayangkan kalau sekarang kalau dihitung-hitung misalkan ya anggota DPR misalkan gajinya 100 juta misalkan, atau 50 juta, atau jangan besar-besar lah, 20 juta misalkan, ambil 10 juta per orang. Nah, itu anggota DPR ada berapa? Dibagikan kepada masing-masing atau bagian kepada masyarakat di mana tempat mereka ditugaskan. Misalkan seperti contoh Pak Deddy Mulyadi sekarang kan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Nah, setengah dari gajinya itu disisihkan buat warga atau masyarakat yang dianggap tidak mampu dan yang betul-betul itu di wilayah di mana tempat mereka ditugaskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma Pak Deddy Mulyadi ini yang berani menyampaikan hal itu. Artinya ketika beliau sudah berani menyampaikan hal itu, beliau juga siap kalau misalkan itu terjadi. Ya terbukti ya teman-teman, kita nggak usah ragu lah. Jangankan itu dilakukan, bila dijadikan aturan, sekalipun ini tidak ada aturannya, Pak Deddy Mulyadi selalu memberikan uang atau sejumlah uang untuk masyarakat yang membutuhkan. Pokoknya ini sih sebetulnya video lama ya teman-teman. Sekali lagi ini video lama. Hanya saja kalau diambil dari video ini, kita bisa simpulkan ya bahwa masih jarang lah sosok politisi atau sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Masih sangat jarang sekali ya, sangat peduli, sangat memperhatikan. Bagi beliau makan kan cuma sepiring, gak mungkin makin kaya, sekali makan 10 piring kan gak mungkin. Makannya itu aja, paling bedanya cuma pauk-pauknya saja, kan begitu ya. Alangkah baiknya apabila ketika kita dikasih amanah, ketika kita dikasih kesempatan untuk memimpin negeri ini, memimpin daerah ini misalkan, alangkah baiknya itu dimanfaatkan dengan baik untuk membantu masyarakat yang memang selama ini membutuhkan bantuan atau perlu dibantu. Nah,
Itu ya teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi mohon maaf nih dalam video ini kalau misalkan ada kekurangan, salah menyebutkan nama, atau misalkan ya masih kurang dalam menyoroti hal-hal yang ada dalam video ini, karena saya bukan seorang politisi. Saya hanya masyarakat biasa yang kagum dengan sosok Pak Deddy Mulyadi. Ya, saya masyarakat Jawa Barat sangat mengharapkan ya Pak Deddy Mulyadi di tahun 2024 nanti, semoga beliau menjadi sosok pemimpin, baik itu di Jawa Barat, menjadi gubernur, atau ya jujur saja lah teman-teman, kalau misalkan kita ngomong konteksnya presiden, saya rasa Pak Deddy ini masih ya beberapa langkah lagi ya. Karena apa? Karena tidak bisa mencalonkan presiden secara langsung, kan ini harus dipilih oleh partai, harus diajukan oleh partai. Sementara selama ini partai belum ada tanda-tanda untuk mencalonkan Pak Deddy sebagai calon presiden di tahun 2024. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur, bahkan menjadi gubernur di tahun 2024. Gubernur Jawa Barat tentunya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.